Keputusannya berkekuatan hukum tetap. Pengacara Rasman Arif Nasution resmi dieksekusi ke lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Terpidana kasus pencemaran nama baik itu akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Ya, Bang. Siap, Bang. Dalam dulu ya. Siap, Bang. Ya, Kepala Lapas kelas 1 Cipinang, Syarpani, membenarkan pihaknya telah menerima Rasman Arif Nasution untuk menjalani keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rasman diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 4:20 sore berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang pelaksanaan keputusan pengadilan. Dalam perkara ini, Rasman dinyatakan bersalah melanggar pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arif Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Ya, sementara itu pengacara Hotman Paris menyebutkan Rasman Nasution sudah ditahan di Rutan Cipinang sejak pada hari Kamis. Penahanan Rasman terkait keputusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara pada Rasman. Pengumuman resmi akhirnya si Rasman Nasution sudah resmi dikerangkeng oleh Kejaksaan. Rasman Nasution mulai hari Kamis. Mulai hari ini hari Kamis sudah resmi dimasukkan ke penjara di Cipinang. Ini sudah sah. Saya sudah bicara langsung dengan sumber yang sah. Oke? Halo? Halo semuanya. Itu loh yang aduh. Rasman. Terima kasih kepada keluarga Solo yang tidak mencampuri, walaupun si Rasman sudah bolak-balik ke sana. Ya, terima kasih kepada keluarga Solo yang tidak mencoba mencampuri pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang menghukum Rasman 18 bulan penjara, walaupun si Rasman sudah bolak-balik ke sana. Lagian, emang lu siapa Rasman sih? Dengan latar belakang lu mau menyelamatkan mantan presiden yang sudah 10 tahun berkuasa. Ini orang memang nggak ngaca mukanya ya. Jadi sekali lagi, halo guys, halo wartawan media infotainment yang suka usil. Dengan ini saya umumkan dari Singapura bahwa Rasman sudah resmi masuk penjara di... Ya, bisa untuk informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Yasmin Nathania di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Selamat siang Yasmin, apa ada sejumlah kerabat atau rekan Rasman yang datang ke Cipinang hari ini? Ya, baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Berdasarkan pemantauan kami di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, belum terlihat adanya kerabat dari pihak Rasman Arif Nasution yang kini merupakan terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. Ini datang mengunjungi ke Lapas Kelas 1 Cipinang ini. Dari pihak Kalapas tadi sudah mengonfirmasi bahwa benar pihaknya menerima Rasman kemarin sore sekitar pukul 16:20 waktu Indonesia Barat sebagai warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur ini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga, Mahkamah Agung sebelumnya sudah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Rasman dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris, dan Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Togi dan juga pemirsa, kasus ini
sendiri menjadi perhatian publik karena melibatkan dua sosok pengacara yang kerap menjadi sorotan. Nah, setelah eksekusi dilakukan, pernyataan Hotman Paris di media sosial juga menambah perbincangan terkait dengan perkembangan perkara ini. Dan hingga siang hari ini, suasana di lapas kelas 1 Cipinang juga terpantau normal. Belum terlihat adanya aktivitas khusus sehubungan dengan masuknya Rasman ke lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur ini. Togi. Baik, terima kasih atas informasinya Yasmina Tania. Ini melaporkan langsung dari Lapas Cipinang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, cumi balado berisi 12 paket sabu nyaris disundupkan ke Lapas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Paket sabu tersebut akan diedarkan di dalam lapas. Aksi penyelundupan 12 paket sabu terbongkar saat petugas menemukan benda mencurigakan yang berada di dalam masakan cumi yang diantar dua orang pria saat jam besuk. Keduanya mengaku baru satu kali menyelundupkan paket sabu dengan upah sebesar Rp500.000. Sabu tersebut diduga berasal dari jaringan pengedar narkoba di wilayah Jakarta Utara. Jaringan ini menggunakan modus titipan melalui kurir untuk diedarkan di dalam lapas. Jam 9:15, dua orang pengunjung yang akan mengunjungi warga binaan melalui pendaftaran, kemudian kami lakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya, yaitu berupa makanan, oseng-oseng cumi, nasi, dan sebagainya. Ternyata setelah kita periksa di makanan tersebut, ada barang yang diduga narkoba. Dua pelaku yang berhasil diamankan langsung diserahkan ke Mapolres Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, halte Transjakarta Tebet Eco Park arah Pluit di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan rusak parah akibat ditabrak truk. Truk menabrak halte tersebut dan kabur. Beginilah kondisi halte Transjakarta Tebet Eco Park arah Pluit di Jalan MT Haryono di Pancoran, Jakarta Selatan setelah ditabrak truk pada Kamis dini hari. Pintu bagian C atau paling ujung rusak parah. Plafon halte ambruk dan kaca bagian luar pecah. Saat ini Transjakarta menutup bagian halte yang rusak. Meski rusak, namun halte Tebet Eco Park tetap beroperasi seperti biasa. Sementara truk yang menabrak halte kabur dan hingga kini masih dicari polisi. Bisa akibat masalah asmara, seorang wanita caddy golf di Kota Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan. Ya, aksi kekerasan terhadap seorang caddy golf terjadi di lapangan golf di Kelapa Indah, Kota Tangerang. Akibatnya korban terluka di bagian kepala, dahi, pipi, dan bibir. Korban kini dirawat di rumah sakit. Dan polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mengamankan barang bukti CCTV serta hasil visum. Bisa DPR RI mendesak hukuman kebiri bagi Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan wanita di Bandung, Jawa Barat. Pelaku diduga berulang kali melakukan kekerasan terhadap perempuan termasuk mantan istrinya. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR, menanti hukuman yang akan diterima akibat perbuatannya. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus politisi PKB, menilai pada kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Kota Bandung, Jawa Barat layak dipertimbangkan diberi hukuman kebiri. Pelaku juga diduga memiliki rekam jejak yang memiliki pola kekerasan berulang. Sebelumnya, penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR, keluarga minta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, keluarga korban YTR marah dan tak terima atas penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban menuntut mata tersangka Taufik Hidayat sebagai ganti mata sang adik. Pihak keluarga korban YTR menuntut keadilan atas penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Akibat penganiayaan berat tersebut, korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban, Apip Syandi, menyatakan kemarahannya dan menuntut agar mata tersangka diambil dan diberikan kepada adiknya agar bisa kembali melihat. Harapan keluarga waktu bisa lebih seberat-beratnya bagaimana dia apa yang terhadap menjaga saya gitu. Dan sangat besar juga harapan saya bisa mengambil matanya untuk adik saya bisa melihat. Sementara itu, berdasarkan informasi dari keluarga korban, kondisi YTR saat ini berangsur membaik meski masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini korban tengah menjalani terapi duduk. Meski begitu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin masih terus berusaha untuk merawat korban pasca kritis. Rencananya operasi plastik akan dilakukan jika kondisi korban sudah membaik. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Finkran, iNews melaporkan. Ya, sebelum terkuaknya kasus penyiksaan, keluarga korban YTR di Bandung pernah mencari korban dan memviralkan pelaku Taufik Hidayat atas tuduhan membawa kabur korban. Namun akibat viral, korban marah kepada keluarga dan mengaku bekerja di Jakarta. Saya viralin di IG. Saya bikin captionnya tuh hilang, adik kami hilang dibawa kabur. Kami ininya dibawa kabur oleh si laki ini gitu, si foto itu laki-laki itu. Rame kan akhirnya, karena di-share-nya di grup tempat suami kerja gitu, maksudnya kan suami Gojek kan, di grup di-share di grup Gojek, di Facebook, di Instagram, rame akhirnya banyak yang nge-repost. Terus katanya kan si laki-laki ini tuh salah satu anggota Ormas. Ormas apa? Boleh disebut? Sebutin aja. PP katanya. Oh, udah sebutin aja. Salah satu anggota PP. Kebetulan kata siapa itu? Katanya sih pas ngasihin surat resign itu pakai baju PP gitu. Oh. Ya. Terus suami ada temen kan yang sama anggota PP juga, ditanyain lah, mungkin di-share sama temennya, nyampe mungkin ke si pelaku. Akhirnya malam. Jadi perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, YT, korban penganiayaan Taufik Hidayat terus membaik. Ya, pemirsa, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan saat ini korban menjalani terapi duduk. Meski demikian, pihak rumah sakit masih terus berusaha untuk merawat Yuvita pasca kritis. Rencananya, pihak rumah sakit akan mengambil langkah operasi plastik jika kondisi korban sudah membaik. Teman-teman Des Ketenagakerjaan Polri dan seluruh teman-teman wartawan yang kami hormati. Jadi hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Kemudian yang kedua, hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Saya kira itu dulu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya Pak Dasko. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih teman-teman media.
Baik, jadi nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Samsurijal. Dan tadi mengenai masalah suplai gas dan lain-lain, mungkin dari pihak Serikat Pekerja akan menyampaikan. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dasko, teman-teman pers yang saya hormati. Rapat tadi berjalan sangat efektif karena memang Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Adigan yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, itu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis, yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar, PHK di 150.000 pekerja. Tapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat. Dan hari ini teman-teman pers banyak bertanya siapa ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesnek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian. Karena itu kepada teman-teman buruh yang saat ini sedang menantikan hasil pertemuan ini, saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, bisa press conference terkait dengan DPR telah terima perwakilan buruh. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Bisa pengacara Hotman Paris terus menggalang bantuan untuk YTR korban penyiksaan di Bandung, Jawa Barat hingga terkumpul 1,3 miliar rupiah. Hotman juga menyebutkan siapapun yang pernah jadi korban penyiksaan Taufik Hidayat agar segera menghubunginya. Pengacara kondang Hotman Paris yang terus melakukan penggalangan bantuan hingga ke luar negeri, hingga Kamis petang, YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat. Total dana yang terkumpul sudah mendekati angka 2 miliar. Saldo yang terkumpul sumbangan dari masyarakat untuk korban wanita yang disandra laki-laki itu selama 3 tahun sudah terkumpul 1 miliar 300 juta di rekening Hotman Paris. Sementara itu sambil berurai air mata, adik korban Syahrul Ulum mengungkapkan jika sang kakak bisa melihat kembali. Udah mau membantu keluarga. Dek, bisa mengalir, pengen bisa lihat lagi. Nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen warung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang kan nggak bisa kerja kayak dulu. Bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi. Banyak berterima kasih buat semua dana yang dikumpulkan nantinya akan diserahkan secara langsung kepada YTR untuk menata hidupnya kembali. Hotman Paris juga membuka ruang dengan mengundang jika ada korban-korban lainnya yang pernah menjadi keganasan dan kebrutalan pelaku Taufik Hidayat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya, bisa jika terpilih mendapatkan hadiah sayembara dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Dadang, mantan atasan Taufik Hidayat, memilih untuk donasikan ke korban. Taufik Hidayat berhasil ditangkap berkat negosiasi Dadang dengan pelaku. Di balik akhir pelarian Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan sadis wanita berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat, ada peran tangan mantan atasannya Dadang Ahyar Ismail. Dadang adalah mantan kerabat kerja Taufik Hidayat pada 2023-2024.
Dadang juga melobi dan menegosiasi ke pelaku agar menyerahkan diri pada pihak polisian. Selain itu, Dadang juga bernazar jika dirinya yang terpilih mendapatkan hadiah sayembara sebesar 250 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat KDM. Dirinya ingin menyerahkan uang tersebut sepenuhnya untuk korban. Kalau memang itu benar, ada statement kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sayembara terhadap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan mantan kekasihnya sebesar 250 juta rupiah saat masih melarikan diri. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Taufik Hidayat diamankan di kediaman Dadang pada Selasa petang kemarin setelah sebelumnya Dadang berkoordinasi dengan Ibda Hendi, tetangganya yang juga merupakan anggota kepolisian Polda Jabar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, gadis YTR korban penyiksaan di Bandung yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akan menjalani rekonstruksi wajah. Hal ini dijanjikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi. Ini kan terjadi juga wajahnya harus direkonstruksi. Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah. Untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan kita bertiga sudah berkoordinasi. Ya. Saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan merasa sangat sedih. Ya. Harusnya hal-hal ini tidak terjadi lah di Indonesia. Ya, sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdul Rahman menjenguk korban YTR di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dudung akan memastikan perawatan korban ditanggung serta meminta polisi menghukum pelaku seberat-beratnya. Ya, dalam kunjungannya di rumah sakit, Dudung Abdul Rahman menyampaikan turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban YTR. Ia juga memastikan BPJS Kesehatan akan membantu biaya perawatan YTR. Setelah berkoordinasi dengan Dirut BPJS Kesehatan, dan Dudung juga meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Si Pemberantasan Korupsi membantarkan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Kolkomas. Dari hasil pemeriksaan, ex-Menteri Agama ini harus mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit. Dengan penahanan tokoh muda. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, KPK menyatakan Gus Yakut mengalami sakit di saluran pencernaan. Untuk pemulihan, Gus Yakut akan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pembantaran sendiri merupakan hak seorang tersangka. Jadi KPK memastikan pembantaran ini tidak akan mengganggu proses penyidikan yang masih berlangsung. Hari ini penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, di mana pembantaran ini berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter yang menyatakan bahwa saudara YCQ harus menjalani rawat inap karena berdasarkan keterangan medis sedang mengalami sakit pada saluran pencernaan. Pembantaran ini tentunya sebagai komitmen KPK untuk tetap memenuhi hak-hak dasar seorang tersangka. Penyidik tentunya masih akan terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi kesehatan saudara YCQ dan sekaligus memastikan bahwa penyidikan perkara ini tetap berjalan. Pemirsa, sidang pra-peradilan Rosuryo tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo akan digelar Senin pekan depan.
Tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan Roy Suryo diagendakan digelar pada Senin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 29 Juni. Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menilai langkah Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan sebagai sesuatu yang janggal dan memiliki agenda politik tersendiri. Sementara kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin menyebut pra-peradilan sebagai langkah pencegahan saja dan bisa dicabut. Pihaknya pun kini bersiap menjalani pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini ada apa ini? Apa yang mau digunakan oleh putusan Prapit ini? Apakah ini pintu masuk atau ada sesuatu di sini untuk digunakan putusan ini? Jadi saya melihat bahwa ini tidak ada relevansi Presiden digugat. Ada apa kok Presiden ikut digugat gitu loh? Baik. Ya kan ada agenda tersendiri ini, Mbak Diandra. Kalau saya lihat dari perspektif politik ini ada politiknya. Ini sudah tidak murni lagi hukum. Kenapa? Karena kalau bicara hukum, Mbak Diandra, ngapain kita menggugat Prapit ketika klien kita sudah berada di luar, gitu loh. Nah, saya lebih fokus kepada apakah ini bagian dari upaya setelah melakukan mendapatkan penangguhan. Tidak, ini kan sudah diajukan, yang itu sifatnya preparansi ya. Jaga-jaga sebagaimana Dr. Tifa akhirnya sudah melakukan proses pembatalan atau rencana untuk melakukan pencabutan, dan itu teknis saja. Nanti pada panggilan pertama ketika para pihak dihadirkan dan akan ada pencabutan ya bisa dicabut, tapi kalaupun mau lanjut ya tinggal lanjut, itu teknis saja. Tapi saya ingin mempersiapkan kita publik masyarakat kepada pokok perkaranya, yakni pembuktian kasus ijazah palsu yang memang sudah ditunjuk pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga ada dua hal yang mungkin terjadi, bisa saja nanti berkas dilimpahkan sehingga proses pra peradilan dengan gugur karena pokok materinya sudah menjadi satu kesatuan yang sedang diproses di perkara pokok, atau yang kedua memang nanti bisa menunggu pra peradilan sampai ada putusan sepanjang tidak ada proses pencabutan di tengah jalan. Sebelumnya, dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa, tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Ya, sementara tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Dr. Tifa, ini mencabut permohonan pra-peradilan atas penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Pembatalan gugatan pra-peradilan ini dilakukan seiring keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapinya. Tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Tifauziat Yasuma atau Dr. Tifa, mencabut gugatan pra-peradilan atas penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore. Dr. Tifa menyebut surat pembatalan pengajuan pra-peradilannya telah dikirimkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Juni lalu. Pembatalan gugatan dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya, sehingga permohonan pra-peradilan menjadi tidak relevan. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Saat ini pihaknya bersama tim kuasa hukum akan fokus mempersiapkan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Lampung. Kedatangannya untuk menghadiri acara PSI. Jokowi tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung pada Jumat siang.
Kedatangan Jokowi disambut kader PSI dan kunjungan ini menandai dimulainya safari politik Jokowi di Provinsi Lampung. Presiden ke-7 RI Joko Widodo berencana akan berada di Lampung selama 3 hari. Selain menghadiri sejumlah agenda politik, Jokowi juga akan bertemu dengan tokoh masyarakat dan mengikuti kirab budaya. Ya, sebelumnya Jokowi berangkat ke Lampung dari Bandara Adi Sumarno, Solo pada Jumat pagi. Dalam safarinya nanti, Jokowi juga akan bertemu dengan Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, dan mengikuti agenda yang sudah dijadwalkan PSI dan relawan. Ada apa randonannya struktural di PSI ini segera mulai sehingga menjadi sebuah mesin politik yang baik. Kemudian juga membangkitkan kesadaran berpolitik masyarakat menuju politik. Ya. Hampir 400 miliar rupiah menguap dalam pengadaan puluhan ribu motor listrik Badan Gizi Nasional yang diduga dikorupsi Dadan Hindayana CS. Lalu mau dikemanakan ribuan motor listrik yang sudah terlanjur dibayar oleh negara? Berikut laporan Anissa Rizkia dari gudang motor listrik BGN di Sentul, Bogor. Ini merupakan gudang yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung berisi ribuan motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional. Ada sekitar 18.000 lebih motor listrik yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung. Nantinya akan diapakan? Ikuti penelusuran saya. Kalau kita lihat ini memang masih tersegel, bahkan juga masing-masing motor ini juga masih terbungkus plastik. Itu artinya seluruhnya belum pernah dipakai atau belum didistribusikan sama sekali. Pemirsa, ada penggelembungan dana sekitar 1,2 triliun rupiah, di mana satu motor ini dihargai senilai 48 juta untuk yang tipe skuter, dan untuk yang trail ini dihargai senilai 58 juta rupiah. Bapak bisa dijelaskan, saat ini seluruhnya tidak disita namun disegel oleh pihak Kejaksaan Agung. Lantas apa langkah kedepannya nantinya yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, Pak? Posisi sepeda motor ini adalah dititip oleh BGN kepada PT Asa, sehingga yang kita lakukan adalah penyegelan. Penyegelan untuk apa? Untuk mengamankan aset negara, untuk mengamankan uang negara, untuk mengamankan uang rakyat, agar jangan berpindah tangan. Ada juga wacana mengenai akan diberikan kepada guru-guru honorer. Seperti apa pandangan dari pihak Kejaksaan Agung? Koordinasi sudah ada, tapi tentang penggunaan mau diserahkan ke siapa itu bukan kewenangan kami. Sekali lagi, ini adalah hasil dari belanja modal tahun anggaran 2025 di BGN, dan tentu setelah belanja modal itu tercatat nanti seharusnya sebagai aset di BGN. Nah, tentang penggunaannya seperti apa? Tentu pengguna barang dalam ini BGN. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zubair atas waktunya. Anissa Rizkia, Nadia, iNews melaporkan untuk Anda. Pekerja terjebak lebih dari 1 jam akibat lehernya terjepit beton talang air yang ambruk. Petugas damkar kerahkan alat berat untuk mengevakuasi korban. Petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang pekerja bangunan yang lehernya terjepit material beton talang air yang ambruk di Kecamatan Boncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban bernama Dede Darmawan, umur 38 tahun, diketahui terjebak selama lebih dari 1 jam sebelum diselamatkan petugas damkar. Evakuasi berlangsung dramatis karena leher korban terjepit di bawah material beton talang air sepanjang 4 meter dengan lebar sekitar 60-70 cm. Petugas harus bekerja ekstra hati-hati untuk mencegah material kembali runtuh. Petugas juga mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi korban. Yang rubuh ke bawah sehingga yang bersangkutan pada saat berada di dalam itu tidak bisa keluar. Oleh karena itu ya ambruk dia, talang betonnya ambruk
sehingga terjepit di dalam. Setelah setengah jam, korban berhasil dievakuasi. Namun korban mengalami luka di bagian kepala sehingga harus menjalani perawatan medis. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Heboh minyak kita berbau solar di Karanganyar, Jawa Tengah. Penyaluran paket bantuan sosial minyak kita ditarik kembali. Di Kelurahan Tegal Gede, Karanganyar, seluruh minyak goreng bantuan yang telah dibagikan kepada masyarakat dikumpulkan kembali di kantor kelurahan. Menyusul banyaknya laporan terkait aroma menyengat, menyerupai solar, maupun minyak kita yang tercium saat minyak kita akan digunakan. Ada sekitar 850 keluarga penerima manfaat, masing-masing menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Namun keluhan muncul pada minyak goreng, sedangkan beras yang dibagikan tidak bermasalah. Agak bermasalah, katanya pemakai konsumen kami berbau minyak dan berbau solar. Ternyata ini minyak semuanya saya suruh kembalikan ke kantor. Ternyata ini sudah dikembalikan semuanya minyaknya. Mungkin hanya itu saja. 850 ini semua dikembalikan dan ditukar yang baru. Baik bermasalah atau tidak bermasalah. Mungkin kan ketakutan toh Pak warga kami tetap belum juga apa itu. Kelurahan langsung meminta seluruh penerima bantuan mengembalikan minyak goreng yang telah dibagikan. Laporan ini telah diteruskan kepada Dinas Sosial dan Bulog sebagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Sebagian warga diketahui sempat menggunakan minyak goreng tersebut sebelum menyadari adanya aroma tidak biasa. Meskipun demikian, hingga kini belum ada laporan gangguan kesehatan akibat penggunaan minyak kita. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Dia Sinta, iNews melaporkan. Memasuki musim kemarau, Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai mengalami krisis air bersih. Pasokan dari perusahaan air minum daerah atau PDAM hanya mengalir 2 kali dalam sepekan. Kondisi ini memaksa warga harus membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan memasak. Ribuan warga Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai merasakan dampak musim kemarau tahun ini. Setidaknya ada 2.500 warga mengalami kesulitan mendapat air bersih karena sumber air yang mulai mengering. Pasokan PDAM yang selama ini menjadi langganan sudah tak lancar mengalir. Warga hanya mendapat aliran air PDAM secara bergilir. Mereka hanya mendapatkan 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Air yang didapatkan pun hanya bisa digunakan untuk mandi karena kondisi air yang keruh. Sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, warga harus membeli air isi ulang dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per galon. Dalam sebulan, warga harus merogoh kocek Rp150.000. Kalau ngalir itu seminggu sekali, dan diwingi seminggu 2 kali. Baru diwingi. Yang untuk mandi itu air ini PDAM. Yang untuk masak itu beli galon. Menyikapi kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jepara turun tangan melakukan dropping air bersih. Dalam sepekan, BPBD Jepara melakukan dropping air bersih sebanyak 2 kali dengan setiap pengiriman 2 tangki atau 8.000 liter. Sampai hari ini memang kita masih menjadwalkan 2 kali dalam seminggu untuk di Kedung Malang. Jadi total ada 870 KK atau kalau jiwanya kurang lebih sekitar 2.500-an KK di 11 RT dan 2 RW. Dari perkiraan BMKG menyebutkan kemarau tahun ini akan lebih panjang dibanding tahun lalu. Hal itu mengingatkan kemarau yang biasanya mulai terjadi di bulan Agustus kini datang lebih awal, yakni di bulan Juni. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pasca kesepakatan dengan Amerika, Selat Hormuz kini kembali dibuka. Banyak kapal dan tanker terus bergerak melalui jalur perairan strategis ini. Pada hari Kamis waktu setempat, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran menjelaskan bahwa kapal hanya dapat melewati rute yang diumumkan oleh Teheran dengan aman. Mereka memperingatkan bahwa rute baru apapun yang diumumkan oleh pihak lain tanpa pemberitahuan atau koordinasi dari Iran adalah tidak dapat diterima dan sangat berbahaya.
Awal pekan ini, Iran dan Oman mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa mereka akan menjajaki kemungkinan biaya di masa mendatang untuk pengelolaan lalu lintas maritim sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan bahwa selat tersebut tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang. Amerika Serikat mengklaim bahwa harga minyak turun drastis sementara harga saham Amerika melonjak tinggi melebihi rekor yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan kesepakatan Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pekan lalu. And then I have to listen to the fake news. Oh, they're much better today than they were then. These people are crazy. They want to make a deal with us very badly. And we probably will. I think we will. But the strait is open. Yesterday, they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait. And the oil prices are dropping like a rock. And you know, as goes oil, so goes everything else, including all of your products. You have to spend a lot of money for your tractors. Now you're going to be spending much less than you were spending just a few weeks ago. We had the best numbers we've ever had. And I called in Scott, I called in Howard, I called in a lot of the people standing right there. I called in our great Secretary of the Interior, Doug, and I said, here's the story. We just hit records. Our country is doing better than it's ever done. The stock market, we've had 73 all-time highs in less than a year and a half. Think of that. Ribuan orang berkumpul di Teheran memperingati Hari Asyura. Peringatan Asyura tahun ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat pekan lalu. Ribuan warga Teheran mengenakan pakaian hitam berkumpul di tengah kota Teheran, Iran. Selain menggunakan pakaian hitam, mereka juga membakar tenda sepanjang upacara Asyura. Mereka memperingati Hari Asyura, di mana perayaan ini merupakan perayaan keagamaan penting bagi umat Muslim Syiah. Mereka memperingati kematian Imam Hussein Ibnu Ali di Karbala. امیدم اینه که همونطوری که امام حسین زیر بار ظلم نرفتن و ظلم ستیز بودن، این مذاکراتی هم که دیپلمات‌های ما داشتن انشاءالله که زیر خط رهبری هرچی آقا زیر فرمان ولایت انشاءالله بتونن برن مبارزه کنن و از حق و حقوق ملت و به قول معروف دفاع بکنن و باج ندن به ترامپ و به آمریکا. اگر مستحضر باشید در خود عاشورا هم در روز عاشورا هم حضرت ابی عبدالله مذاکره داشتن، حضرت ابوالفضل عباس هم مذاکره داشتن، اما مذاکره در عین اقتدار بود و اون مذاکره یه نوع مبارزه بود. ما در میدان دیپلماسی در حال فعلی ما با توجه به فرمایش رهبر بزرگوار انقلاب و با تأسیس از امام شهیدمون باید اهل مذاکره باشیم، اما با رعایت اصولمون و با بی‌اعتمادی به دشمن، چرا که دشمن غدار ما 2 بار مذاکره رو بمباران کرد. Peringatan Asyura tahun ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat pekan lalu, serta dimulainya pembicaraan di Swiss yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir. Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, pada hari Rabu menyatakan bahwa fase negosiasi selanjutnya akan fokus pada isu-isu teknis dengan para ahli tingkat kerja diharapkan bertemu kembali di Swiss pada tanggal 30 Juni. 188 orang tewas dan lebih dari 1.500 orang terluka akibat gempa Venezuela. Kepanikan melanda ketika 2 gempa dahsyat menghantam Venezuela dalam hitungan detik.
Ratusan orang berhamburan keluar dari pusat perbelanjaan dan bergegas menuju pintu keluar saat gempa mengguncang ibu kota Caracas, Venezuela. Dua gempa besar menghantam Caracas, Venezuela, Rabu waktu setempat. Gempa pertama berkekuatan 7,2 magnitudo. Selang 39 detik kemudian, gempa yang lebih kuat berkekuatan 7,5 melanda dengan epicentrum dilaporkan berada di Venezuela bagian barat, sekitar 21 km dari Moron. Para ahli menyebut peristiwa ini sebagai gempa bumi ganda, yaitu ketika dua gempa bumi besar terjadi dalam waktu yang berdekatan. Dilihat dari sisi udara, kerusakan meluas di seluruh negara bagian pesisir La Guaira. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing, terutama di Carabaleda dan daerah-daerah dekat pelabuhan. Tim penyelamat masih terus menyisir reruntuhan dengan tim-tim penyelamat dikerahkan ke daerah-daerah yang paling parah terkena dampak. Saat ini korban tewas dilaporkan mencapai 188 dan 1.520 orang terluka. Pihak berwenang juga melaporkan 138 gempa susulan serta kerusakan pada sekitar 250 bangunan. Sebelum diguncang gempa, seorang balita tengah merayakan ulang tahun di Caracas, Venezuela. Sontak perayaan tersebut menjadi pesta yang mengerikan. Balita ini senang saat mendapatkan kue ulang tahun. Namun tak lama terjadi gempa, pesta bocah ini pun berubah menjadi pemandangan mengerikan. Anak-anak menangis ketakutan dan para orang tua berusaha menyelamatkan keluarganya. Diketahui Caracas dilanda gempa 2 kali dengan skala cukup besar, yaitu yang pertama 7,2 magnitudo dan selang 39 detik kembali gempa berskala 7,5 magnitudo. Gempa yang mengguncang Venezuela memakan korban lebih dari 100 jiwa. Rumah sakit penuh pasien sehingga korban luka terpaksa dirawat di atas tanduk. Tanpa diduga, Ekuador bukan Jerman. Guarira, Venezuela dipenuhi para korban gempa bumi masif yang 2 kali mengguncang negara tersebut. Karena ruang rawat sudah penuh, para pasien dirawat di atas tanduk dan kasur yang ditempatkan di lantai. Tanpa lelah, para dokter mengobati korban yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Sejumlah warga mengaku banyak anggota keluarga yang hilang akibat gempa. Tengo un familiar aquí en el hospital, pero tengo muchos desaparecidos en el Caribe que no sabemos por qué el edificio se desplomó. Había gente de rescate tratando de sacarlo, pero no sé, está difícil el acceso hacia allá. Voy a intentar ahorita. Selain kehilangan kerabat, warga juga kehilangan harta benda mereka akibat gempa. Untuk bertahan di tengah menipisnya sumber daya, para korban saling berbagi makanan sambil menunggu bantuan. Gempa yang mengguncang Venezuela menembus angka lebih dari 180 korban jiwa, serta puluhan lainnya masih hilang.